Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang cara paling digemari, cara paling populer untuk masuk surga, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluqi, akhrajahu Tirmidzi. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling menentukan, paling banyak memasukkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, apakah itu? Yakni takwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan perangai yang baik. Diriwayatkan dari Tirmizi. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, seandainya semua kita bisa masuk surga, tentu itu atas belas kasih atau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa masuk surga? Benar, tentu kita sudah tahu caranya berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis. Dan ternyata di antara sekian banyak cara, yang paling populer, aksaru, yang paling banyak ditempuh oleh para ahli surga, calon penduduk surga, adalah taqwallah, adalah bertakwa kepada Allah, yang kemudian dikuatkan dengan perangai yang baik, husnul khuluqi, perangai yang baik. Keduanya, takwa, ini landasan batin yang dikuatkan dengan perangai yang baik. Ini adalah amal soleh yang nampak nyata, bisa diukur, kemudian kita bisa melihat, menyaksikan dan merasakan manfaat dari akhlak yang baik ini, perangai yang baik ini. Ini dinilai cukup sebagai sebab rahmat atau belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita berhak untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aksaru ma yudkhilul jannata, perbuatan yang paling banyak memasukkan kita, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke dalam surga, yakni landasan batinnya adalah bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian dalam aplikasinya, dalam penerapannya adalah perangai yang buruk. Sebab kenapa ini kok perangai yang buruk ini perlu kita perjelas. Banyak orang yang salah sangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Jadi anggapan sebagian kita ini menganggap orang yang bertakwa itu yang paling rajin sholat misalkan, yang paling puasanya paling banyak, ngajinya paling fasih, dan kemudian melupakan hak sesama manusia. Bagaimana berbuat baik kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Ini kemudian sering terlupakan. Jadi orang yang bertakwa itu seolah-olah bukan orang yang murah senyum, bukan pedagang yang jujur, bukan pegawai yang disiplin, bukan seorang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Seolah-olah takwa itu hanya urusan sholat dan ngaji saja. Tapi sebenarnya tidak. Bahwa takwa ini adalah juga memperhatikan hak sesama. Dalam kitab Jawami'ul Ulum wal Hikam disebutkan seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjadikan
akhlak yang baik ini sebagai tanda kesempurnaan iman. Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, akhlak yang baik atau husnul khuluq ini diantaranya adalah tandanya, indikatornya yang paling mudah kita nampakkan adalah bermuka ceria dan tidak mudah marah. Menurut Ishaq bin Ruwaihah berkata, wa bastul wajhi wa alla taghdab. Orang yang bertakwa, orang yang husnul khuluq tadi, ini ciri indikatornya berwajah ceria dan tidak mudah marah. La taghdab. Inilah saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, cara populer yang dapat menghantarkan kita sebagai Bani Adam, sebagai pewaris surganya Nabi Adam yang kita semuanya ingin juga nanti dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang populer ini adalah takwa wa husnul khuluq. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.